bertahan. Pidatonya itu sangat menyakitkan dan saya melihat mimiknya Pak Harto itu ya marah padam. Saya melihat langsung itu karena saya tidak boleh jauh dari Bapak. Mengundurkan diri dari ketentaraan. Iya, betul. Setelah itu nopo kiprahnya beliau. Oh, kenapa kok mengundurkan diri? Begini. Okay. Ini saya dapat cerita langsung karena saya sering menulis di Tebu Ireng tentang sejarah Tebu Ireng, sejarah Hizbullah. Jadi banyak bertanya saya. Dan pertanyaan saya tidak membuat beliau itu jengkel atau jenuh. Malah senang ketika saya pancing tentang Hizbullah. Seperti orang yang seperti HP baru dicas, semangatnya menggebu-gebu. Sehingga saya direspon sekali ketika tanya-tanya, kenapa kok waktu itu mengundurkan diri? Kalau tidak mengundurkan diri kan saya mikirnya sekarang sudah jadi jenderal gitu. Oh, iya. Itu kan seliting dengan Pak Sudirman, bapaknya Basofi Sudirman. Jadi beliau dari PETA, Yai Munasir dari Hizbullah Laskaran. Jadi dia sempat jadi mayor jenderal kan, Maijen. Jadi kenapa mengundurkan diri? Barangkali perlu ralat, bukan tahun 51 itu sebenarnya, sekitar 52 ke 53. Oh iya. Ya. Baru 58 itu di ACC oleh Pak Ahmad Yani. Oh, tahun 58 loh ya. Iya, jadi mengundurkan diri 51, 52 atau 53 itu ditolak sama Pak Dirman waktu itu. Kalau sekarang itu Pangdam lah. Pangdam, di Jawa Timur Brawijaya itu Pak Dirman, bapaknya Pak Sofi Sudirman. Ditolak karena TNI membutuhkan orang-orang seperti Yai Munasir, Yusuf Hasim, Hasim Latif, CS yang masuk Soliki itu. Karena memang andilnya Yai Munasir itu besar. Strategi gerilyanya itu karena memang dia orang desa, anaknya lurah ya. Dia tahu persis karakter-karakter desa dan lain-lain. Sehingga strategi gerilya waktu itu mesti manggil kelompok diskunya Yai Munasir untuk membuat rancangan-rancangan strategi penyerangan dan lain-lain itu. Tidak boleh sama Pak Dirman. Dengan alasan ya mungkin internal, alasan dibutuhkan di TNI. Karena situasi belum begitu kondusif betul ya. Sehingga tidak di ACC. Tapi ternyata trio antara Yai Munasir, Hasim Latif dan Kiai Haji Yusuf Hasim ini adalah tiga serangkai yang kedepannya itu memang sangat mewarnai di dunia politik, khususnya dari kader-kader NU. Ternyata beliau diam-diam itu sudah aktif di NU. Jadi ini harus mengundurkan diri. Kalau enggak, saya nggak bisa berkiprah lebih leluasa di NU. Karena beliau sangat dibutuhkan. Mungkin ya pikiran saya itu ini pasti ada kaitannya dengan instruksi Hadratus Syekh mungkin. Jadi dibutuhkan di NU itu tanda kutip ini mengundurkan diri. Tapi bapak saya nggak mengundurkan diri. Bapak saya masih terus. Bapak saya juga di Batalion Condromowo. Beliau langsung ke pusat, ke Mabes, menghadap kepada Ahmad Yani dengan alasan-alasan yang sangat objektif, dengan pertimbangan-pertimbangan politis strategis. Maka Pak Ahmad Yani juga mempersilahkan. Itu berapa selang tahun 53 sampai 58 itu ya 5 tahunan itu baru di ACC. Tapi Yai Munasir sudah aktif di NU diam-diam. Pada waktu itu juga berdiri ya Partai NU tahun 55. Dia aktif di itu sudah gerilya. Jadi sudah mantap lah. Keinginan yang pokok adalah ingin lebih berkiprah kepada masyarakat, lebih leluasa, tidak terikat dengan disiplin ketentaraan, aturan-aturan yang sangat mengikat dan membatasi. Itu alasan beliau. Terus akhirnya itu jadi DPR lah zaman dulu. Oh ya, dari NU. Dari NU, Partai NU. Iya, Partai NU. Tahun berapa nih?
Wah, saya lupa itu ya. Saya lupa ya. Itu masih ini DPR gotong royong. DPR gotong royong. Gotong royong dari Partai NU. Beliau Yusuf Hasyim, kemudian Hasyim Latif, kemudian Zakir Husain aktif di TNI. Anak buahnya yang komandan kompi itu diantaranya Yusuf Hasyim, Hasyim Latif, Zakir Husain, terus ada Zakir lagi. Zakir Abu Bakar itu sepupunya bapak saya, juga sepupunya Ibu Nasir. Di batalion itu juga. Itu tidak mengundurkan diri. Jadi terus menjadi TNI. Ada yang Zakir Husain itu bapaknya Yusuf Husni, yang ketua Kosgoro Jawa Timur kalau sekarang. Itu tetap berlanjut sampai menjadi Komandan Kodim di Madura. Saya kemudian tinggal di Jakarta gitu. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Di Kosambi Dalam nomor 73 kalau nggak salah. Jalan Kosambi Dalam 73 Tomang. Dia beli rumah di situ. Sampai sekarang masih ada rumah. Masih ada di sana. Sudah direhab, ditempati oleh salah satu putrinya Mbak Titi itu. Masih ada. Terus ketika Partai NU kan pada tahun 70-an kan berfusi menjadi P3. Beliau juga ikut jadi P3 gitu. Ya. Karena lagi-lagi 3 serangkai inilah yang menjadi pioner di situ. Ini ujung tombaknya NU waktu itu yang di bidang politik ya 3 orang CS ini. Tapi motornya ya 3 orang ini. Seringkali kalau pulang ke daerah pasti pulang semua. Ngumpulnya di rumah pekukuan itu. Oh gitu. Nah saya pelayan. Sering dijadikan tempat diskusi. Tempat diskusi. Jadi masuk ke P3, jadilah semua dulu kan nomor urut ya. Iya. Nomor urut pasti nomor 1, 2, 3 gitu ya. Yang dapil, sekarang dapil istilahnya dulu saya nggak tahu. Jawa Timur pokoknya. Ketiga-tiganya dari Jawa Timur, nggak tahu dapil mana, saya belum ngerti dapil waktu itu. Tapi ikut kampanye saya itu, diajak ikut kampanye. Nganter saja ya. Saya tahu aktif di P3 beberapa periode, menjadi DPR, bahkan pernah menjadi ketua fraksi ya. Di fraksi P3 waktu itu dipimpin oleh kalau nggak salah itu Hasan Mintarium. Oh iya P3. Kemudian sebelum itu, tapi ketika P3 dipimpin oleh Naro, ini sudah Naro ini memang orangnya Orde Baru yang dipasang untuk mengacak-acak P3. Maka ketika penyusunan caleg DPR RI itu, nama-nama yang dari NU, ada Ibu Nasir, Yusuf Hasyim, Hasyim Latif dan lain-lain, Imam Khurmen Jawa Tengah itu semua ditaruh nomor yang tidak jadi. Iya. Memang Naro ini orangnya Orde Baru. Naro. Kemudian maka rapat PBNU, koordinasi, konsultasi, istikharah dan lain-lain dengan yai mungkin keluar. Keluar dari P3. Keluar dari P3. Tetapi ada tetapinya. Lagi-lagi ilmu siasahnya ini yang menjadi menjadi semangat untuk membuat kebijakan-kebijakan di bidang politik untuk kepentingan NU ya, khususnya kepentingan bangsa dan negara. Maka ketika orang yang melakukan pengembosan P3. P3 digembosi. Dengan apa ini? Dengan cara apa ini? Kampanye. Di Jawa Timur tuh saya ikut juga. Waktu itu Mahbub Junaidi juga DPR kan. Yang kelompok muda NU, Mahbub Junaidi dari wartawan itu. Pendiri PMI kalau nggak salah. Datang ke Pekukuhan melakukan pengembosan di Jember. Saya ikut, diajak. Saya ini namanya Khatam yang melayani beliau ya. Nek wudu nggak no arloji ini rolek gitu. Kawan arloji wawas hilang larang itu. Saya ingat itu. Saya nggak tahu kemana rolek itu. Itu kalau saya disuruh beli saya beli itu berapapun. Sejarah itu. Sejarah. Mesti saya disuruh bawa itu. Saking sayangnya nggak tahu beli sendiri atau dikasih hadiah oleh orang lain saya nggak tahu. Sayang sekali dengan arloji itu. Awas hilang loh. Kawan wudu. Ketika ke Jember, saya Hasyim Latif, Hasyim Latif, Yusuf Hasyim, Mahbub Junaidi. Sebelum sampai Jember ini bawa kijangnya Yai Munasir, kijang tahun 75 kalau nggak salah.
meletus banyak. Meletus. Malam-malam sekitar jam di perjalanan itu. Perjalanan. Paginya itu kampanye di Tanggul. Tanggul Jember. Jadi malam setengah jalan nggak ada orang. Meletus. Nyeletuklah Mahbub Junaidi yang ahli jurnalis itu. Yeah. Misi kita ini menggembosi. Kita digembosi oleh Allah duluan ini. Itu saya ingat itu guyonan-guyonan seperti itu. Kamu yang salah itu, paling kurang ikhlas dan lain-lain. Guyonan itu menjadi candaan. Kemudian ada sepeda motor datang. Pak, waduh, dari mana ini? Ini Yusuf Hasyim dari Tebuireng. Tebuireng. Langsung orang itu langsung bantu, terus pulang sebentar ngajak orang-orang jamaahnya jamaah di desa itu membantu semua. Karena orang itu ternyata alumni Tebuireng. Malam-malam nggak tahu, peteng kan dulu nggak ada lampu, nggak tahu itu Yusuf Hasyim. Ketika diperkenalkan sama Pak Mahbub, ini Pak Yusuf Hasyim dilihatnya, langsung cium tangan macam-macam, kembali pulang ngajak orang sekampung itu jamaahnya. Dibantu selesai, diajak. Ternyata pulang tadi tidak hanya mengajak orang-orang membantu menyelesaikan ban meletus, nyuruh istrinya masak, beleh petik dan lain-lain. Dijamu. Malam ya. Kita nggak boleh berangkat dulu karena kita cerita besok pagi itu kampanye di Tanggul. Kalau begitu waktunya masih panjang Pak Yai. Monggo pinara. Nyenengaken nyonya kula pun masak beleh petik macam-macam. Wes enggak usah nani. Enggak, saya berpikir yang paling mudah, weteng lesu. Kok gak gelem sih. Ternyata untuk menghargai beliau ke rumahnya. Ternyata benar di situ. Orang perempuan-perempuan tidak hanya yang punya rumah istrinya yang santri tadi, ternyata tetangga-tetangga ikut masak. Sehingga cepat sekali ban selesai kita ke sana sudah matang. Ya, Munasir Ali tidak hanya di dunia politik, di PBNU posisi beliau sebagai apa? Begini, karena memang menurut saya, pengamatan saya, prediksi saya waktu itu keluar dari tentara itu pingin kiprah di PBNU lebih leluasa. Beliau pernah menjadi mustasar. Zamannya Gus Dur ya. Pernah menjadi wakil ketua zamannya Anwar Nuris, menjadi sekretaris. Pernah menjadi sekretaris zamannya saya lupa. PBNU. Jadi banyak posisi-posisi berganti tiap periode, tiap masa khidmat. Tetapi beliau tetap menjadi penengah di antara berbagai. Iya, meskipun posisi kadang-kadang ditanfid. Tapi beliau itu kalau ada masalah di Suriah, beliau yang menengahi, yang dimintai untuk menyelesaikan masalah. Karena independensi beliau itu saya rasakan betul, tidak berpihak pada siapapun. Ketika ada masalah mesti berhasil diselesaikan dengan gembira oleh kedua belah pihak. Di PBNU itu begitu. Kalau ada masalah internal dibawalah ke forum tertentu, nggak tahu itu forum lajnah atau nggak ngerti, yang jelas ada forum untuk menyelesaikan masalah. Di situ pasti Pak Sir menjadi penyelesai, meskipun waktu itu posisinya tidak di Suriah. Pernah jadi ketua panitia muktamar di Cipasung tahun 94 Itu ceritanya bagaimana itu? Menarik itu kayaknya. Nah, kebetulan begini. Saya awal-awalnya sudah bagaimana caranya Presiden Soeharto itu menggagalkan Gus Dur menjadi ketua PBNU untuk periode selanjutnya, karena memang dianggap duri oleh Orde Baru itu. Karena paling berani vokal juga. Berani tanpa tabeng-aling-aling, berani ngomong, dan ini bahaya bagi pemerintahan Orde Baru. Maka satu-satunya jalan Muktamar Cipasung ini harus dikuasai oleh orangnya Pak Harto. Maka dimunculkanlah namanya Abu Hasan. Abu Hasan ini memang saya nggak ngerti, saya nggak tahu
beliau, Yai Munasir itu ngerti apa enggak kalau memang dia itu dipasang untuk melawan Gus Dur. Waktu itu gerilya Abu Hasan itu ke kiai-kiai, pondok-pondok, termasuk ke tempat saya. Beliau itu nyumbang waktu itu, saya kan sekretaris yayasan ya. Yayasan Dahlan Syafi'i. Dahlan Syafi'i, jadi ketuanya beliau, Yai Munasir, sekretarisnya saya. Sampai sekarang saya sekretaris, sudah habis ketua 3 saya itu. Yai Munasir, kemudian jabatan abadi. Iya, anaknya yang Rozi Munir, mantan Menteri BUMN itu menjadi ketua pengganti beliau setelah wafat. Saya sekretarisnya. Rapat lagi saya dipilih sekretaris. Saya pernah mengundurkan diri. Mbok ya saya ini diganti posisi biar apa? Ada refreshing lah posisi saya ini. Ndak, kamu itu di sekretaris saja. Kemudian beliau wafat. Ganti adiknya yang namanya Ahmad Lutfi, Insinyur Ahmad Lutfi yang berada di Pertamina itu. Saya sekretarisnya. Karena rata-rata yang menjadi ketua orang sibuk semua, sehingga sekretaris ini kan ibaratnya dapur organisasi. Saya yang ngurusi A, B, C sampai Z, tinggal mereka ketua-ketua tinggal laporan saya dari daerah itu. Diberi bantuan sama Abu Hasan nih Pak? Iya, diberi bantuan. Diberi bantuan, saya sekretaris yayasan yang termasuk menandatangani berita acara itu. Karena memang saya sangat senang di sekretaris itu, sehingga sekecil itu pun peristiwa itu saya abadikan dalam bentuk berita acara. Saya buatkan berita acara, kemudian tantangani. Kalau nggak salah 25 juta waktu itu. Udah besar loh. Oh, itu sudah saya bikin lokal, 2 lokal yang atas itu tingkat los ya. Saya buat lab. Itu habis 35. Jadi dari Abu Hasan. Rupanya beliau nggak tahu kalau Abu Hasan itu mau seumpama tahu, saya yakin tidak diterima atau ditolak. Waktu itu nggak ditolak ya. Terima kasih atas bantuannya. Gitu. Berarti nggak tahu kalau dia mau melawan Gus Dur. Itu masih jauh dari muktamar, 1 tahun. Sudah gerilya dia. Kemudian ketika Abu Hasan dicalonkan, ya otomatis ini kita sudah harus melawan dengan strategi maksimal ya. Karena Abu Hasan terus terang dibiayai oleh mereka. Saya ngawal. Tapi saya disuruh berangkat ke Cipasung, pondoknya Kiai Ilyas Ruhyat 1 minggu sebelum muktamar. 1 minggu sebelum muktamar. Ya, kenapa? Loh, kenapa aku berangkat? Kalau nak sekak apa? Numpak bis saya. Numpak bis, nanti turun di sini dikasih tahu. Nanti dijemput di terminal, nanti dijemput di daerah mana itu ya. Setelah dari terminal itu naik angkutan saya itu ke semacam kecamatan gitu. Saya dijemput oleh santri. Sudah komunikasi mungkin ya. Ada telepon di rumah itu, sudah ada telepon gitu, sudah ada. Itu sudah ada telepon. Mungkin komunikasi itu atau nggak tahu. Yang jelas saya nanti kamu dijemput oleh santrinya Yai Ilyas di daerah ini gitu. Kenapa saya disuruh berangkat? Saya nggak tahu. Karena saya nurut saja. Ketika sampai di sana, pondok itu masih banyak santri. Santri masih banyak, belum dipulangkan. 1 minggu sebelumnya ya, hanya bersih-bersih gitu. Saya tiba-tiba ditaruh di pondoknya, Pondok Putri, kamar Pondok Putri, pengasuh, ya pengasuh, semacam pengasuh lah. Di situ saya masuk, masih ada putri, pondok-pondok belum pulang gitu. Saya terus mau mandi gitu ya. Kok belum pulang? Saya keluar lagi, tanya ke Yai Ilyas. Saya diterima langsung Yai Ilyas. Yai kok masih ada santri? Loh, masih ada, belum dibersihkan. Dereng Yai. Kalau gitu sampean kumpul Mbak Imam Puro. Mbah Lim. Muslim Imam Puro. Jadi satu kamar dengan Mbah Lim Imam Puro. Saya nggak ngerti, ternyata memang saya ditugaskan ini melalui juru bicara. Mbak Lim kalau bicara kan gagap ya, bawa gitu. Saya nggak ngerti. Juru bicara ngomong, sampai dari mana? Utusannya Yai Munasir. Oh ya, sini tidur satu kamar dengan saya. Melalui juru bicara. Saya nggak ngerti, Mbak Lim ngomong nggak ngerti saya. Nggak paham.
juru bicara ngomong gitu, oke, ternyata tengah malam tiap jam hampir jam 2 itu saya dibangunkan. Saya belum terbiasa waktu sholat tahajud, jadi saya enak-enaknya tidur, dibangunkan sama Mbah Lim itu, sama penerjemahnya itu. Mas bangun mas, ayo ikut. Nanti saya bilang, ternyata ngelilingi itu, ngelilingi arena muktamar itu. Oh, arena muktamar. Dikelilingi, sampean kalau nggak bisa doa ini, melalui itu penerjemahnya, Mbah Lim ngomong dengan saya, tapi saya nggak ngerti, penerjemahnya yang ngomong. Baca aja selawat sama Fatihah ketika di pojokan. Selawat yang pendek aja, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di pojokan nanti Mbah Lim berhenti sambil berdoa, sampean baca Fatihah. Nggak usah ngamin sampean, biar santrinya Mbah Lim yang ngamini. Sampean baca Fatihah tidak bernapas. Lama sekali. Saya Fatihah dapat 3 nggak bernapas, nggak kuat. Ya kadang-kadang. Putar berapa kali putaran? 7 kali. Lapangannya luas sekali. Bukan lapangan itu ya, area pondok. Area pondok. Jadi ya ada petunjuk santri sana yang ngasih jalan. Mbah Lim di depan, belakangnya penunjuk jalan, santri-santri, terus saya sebelahnya Mbah Lim, saya penerjemah. Berarti disuwuk duluan gitu? Ya. Oh, itu. Terus kejadian yang ketika muktamar mau 1 hari sebelum pelaksanaan, 2 hari sebelum pelaksanaan, ya Munasir datang. Datang langsung ke ruang tamunya Kiai Ilyas, rapat-rapat dengan tokoh-tokoh PBNU panitia waktu itu. Kemudian kita ditaruh di salah satu hotel. 1 hari sebelumnya itu Pak Desir gini, Bib, kebetulan saya memang sedikit ngerti jurnalis ya. Waktu itu saya salah satu biro Jawa Pos, pendiri di Jombang. Oh, di Jombang. Jadi yang mendirikan di Jombang biro Jawa Pos itu saya, dengan lupa saya namanya, teman saya wartawan dari Jawa Pos, Toyib atau siapa itu, nyewa di Jalan Letkol Sumaryo, dikasih uang Jawa Pos, dalaniskan waktu itu. Dikasih uang dari Kembang Jepun, saya ke sana ambil komputer itu dengan Pak Kardi, biro Mojokerto, bawa komputer, naik bis untuk mendirikan biro di Jombang itu. Jadi saya dulu namanya biro gitu. Biro. Sekarang radar gitu. Radar, biro dulu. Itu saya yang bikin kantor, yang nulis papan nama Jawa Pos Biro Jombang itu saya sendiri. Jadi saya ada ilmu jurnalis sedikit, maka Pak Debib, aku konsepnya sambutan. Ini ternyata menjadi sejarah ini ternyata. Tulisan saya, konsepan saya itu. Sambutan apa? Lamben ini aku. Sambutan ketua panitia. Ketua panitia lah sambutan. Intinya ya apa Pak De? Intinya gini, termasuk menyindir Pak Harto tentang aku iki wis tuwek. Kok cik gelem dipilih menjadi ketua. Itu sindiran Pak Harto yang selalu nyalonkan. Iya. Sampai 32 tahun. Itu yang menjadi viral ya kalau istilah sekarang waktu itu. Saya yang nulis tangan itu. Pak Dia yang ngomong, saya ingin pidato saya itu ada kesan bahwa saya ini masih berambisi menjadi ketua. Meskipun ditunjuk saya mau. Seharusnya kan saya nggak mau. Iya. Nah, itu ya apa redaksimu tulisan. Saya yang maksud. Di antaranya saya ini sudah tua. Seharusnya tidak berambisi menjadi ketua panitia. Karena masih ada banyak pemuda-pemuda yang lebih bagus dari saya yang layak. Kenapa saya mau? Ya mungkin saya masih berambisi. Mungkin gitu. Ngomongnya gitu Om Nasir. Tapi saya redaksinya nggak begitu. Iya. Terus ini membuat saya berarti menyumbat proses regenerasi organisasi ini. Itu yang membuat viral ketika dibacakan itu. Dibaca itu. Om Nasir nggak baca itu. Bawa lah. Saya lupa waktu itu dibaca apa enggak. Yang jelas tulisan tangan itu dibawa. Kebetulan tulisan saya itu
gampang dibaca, bukan berarti bagus, tapi gampang dibaca. Jadi saya tulis tangan di bawah. Tapi sebelum itu menjadi tulisan resmi yang akan dibaca oleh beliau di podium waktu pembukaan, Mas Rozi datang. Iya, iya. Saya konsepmu tak wajar, ya banyak yang diralat-ralat itu banyak. Terlalu keras macam-macam. Mas Rozi yang bagian ngoreksi, ngeralat itu. Tapi yang itu tidak diralat. Bahasanya bahasa apa ya, gampang dicerna, nggak diralat. Terus yang menjadi beberapa kali kami diteror. Oh, diteror. Pasca nih pembukaan. Belum belum pembukaan. Proses itu banyak orang cepak-cepak itu berkeliling. Saya nggak tahu di luar ternyata banyak banser-banser yang saya tanya. Hotel saya kan dijaga banser-banser itu. Ya. Anu Pak, di luar ada tank ya, di luar arena Muktamar. Oh, kok ada tank barangnya dari Korem. Oh. Kenapa kok dia mana? Ternyata memang ya upacaranya Gus Dur Rotuh. Saya nggak tahu rencana-rencana di luar itu. Yang jelas ada masukan dari banser, intelnya banser itu memberi masukan pada Pak D melalui saya. Karena siapapun yang masuk ke kamar hotel saya itu harus melalui saya. Saya yang diwanti-wanti oleh Mas Rozi, jangan tinggalkan kamar, jangan jauh dari Bapak. Kalau ada apa-apa kamu nanti yang saya bakar kamu. Itu sambil serius gitu. Wedi aku. Kok sampai gini ya? Kok sampai situasinya begini gitu? Sampai kamu saya bakar nanti kamu. Sampai begitu Mas Rozi sama saya. Kalau saya namanya anak muda ya, sering kalau nggak seketat itu ya saya tinggal ngopi ya. Mungkin tahu kalau saya sering tinggal ngopi, cari sampai di pengeras suara Habib ya Munasir mencari Habib, itu sering di forum-forum ya sebelumnya. Keras sekali berarti Muktamar waktu itu. Iya, saat itu nggak boleh saya. Suatu saat ada tamu dari Medan, seorang pengusaha, ajudannya itu banyak, bawa tas seperti yang saya bawa tadi, tas kecil itu. Ya Munasir ada Pak, bisa ketemu dari mana? Ini. Saya telepon Mas Rozi, Pak, di hotel kan ada teleponnya ya, telepon Mas Rozi di kamarnya Mas Rozi. Terus Mas Rozi keluar, saya bingung. Terus Pak Desir, wis gak apa, kono gue masuk. Tapi saya harus ngikuti terus, nggak boleh. Ternyata dia menyodorkan cek. Yai, ini damel Yai, bantu damel pondok, monggo dipun serat sak kebutuhan Yai. Hak itu. Saya melihat sendiri. Wah, saya nggak berani, saya tak manggil anak saya dulu. Kemudian karena saya nggak berani keluar, saya manggil ini banser yang jaga. Tolong saya panggilkan Pak Rozi Munir, umumkan di ada posko panitia, kan saya suruh ke posko nyari Rozi Munir. Nah, Mas Rozi rapat di luar hotel sama panitia yang lain yang nggak tahu seksi apa, yang nggak tahu. Kemudian datang sekitar setengah jam datang. Kemudian ada apa? Saya Pak dari Medan ini. Saya ingin bantu ya pondoknya ya Munasir. Mohon maaf ya, bukan kami menolak, tapi pondok kami tidak sementara ini belum butuh bantuan. Mas Rozi ngomong gitu. Setelah ngomong-ngomong dengan Pak Desir ya, yang juru bicaranya Mas Rozi, kemudian ditolak, keluarlah beliau. Suatu saat Mas Rozi selesai, keluar, pulang malamnya habis rapat jam 12 pulang ke pondok lagi, wudu sholat, setelah sholat ngobrol nonton TV. Pak D, tapi saya ngomong kalau manggil itu Pak, ini memang diterima lah kena bangun yang sebelah itu Pak. Kok niku duit aja. Saya berpikirnya guyon, bukan Kak saya nafsu, enggak, saya guyon. Diterima, wah saya ini kena bangun tingkat 3 pondok kita itu. Oh niku duit. Ternyata ada sejarahnya kenapa ini Gus Dur terancam ini.
Jadi Gus Dur ini mau dihabisi oleh Orde Baru, Pak Harto. Ini salah satu alat. Kalau saya terima berarti saya kalah. Kok sampai bersikukuh begitu? Kenapa? Gus Dur itu orang yang dititipkan langsung oleh ayahnya kepada saya. Titip-titip Abdurrahman. Termasuk Yusuf Hasim masuk TNI itu juga titipan dari Wahid Hasim. Dulu mondoknya di Krapyak, Pak Yusuf Hasim itu. Setiap berkunjung ke sana, ajak yang mengajar itu. Pak Aud itu nggak ada di pondok, keluar. Nggak ada di pondok, waktu ngaji ya nggak ngaji. Sehingga marah. Waktu itu terus selesai, terus suruh pulang masuk TNI itu. Dititipkan juga sama saya. Ya, alhamdulillah akhirnya sukses nih. Gus Dur tetap bertahan gitu. Bertahan. Pidatonya itu sangat menyakitkan dan saya melihat mimiknya Pak Harto itu ya marah padam. Saya melihat langsung itu karena saya tidak boleh jauh dari Bapak. Sebelahnya podium. Merangkap pengawal lah. Kalau ada apa-apa saya harus mengamankan. Jadi saya tahu ketika orang tertawa semua gemuruh itu Pak Harto saya lihat seolah kayak ketawa tapi ketawanya kecut dan merah gitu. Mendengar pidato itu. Terus si Munasir juga menjadi founding father PKB. Oh ya, ya. Ya, sesuai itu barangkali ini.